itu ketika dia tersenyum mampu meluluhkan atau melunturkan banyak orang? Jawabannya saya juga tidak bisa mengiyakan ataupun tidak bisa menolaknya. Karena kita tidak bisa tahu apakah benar seperti itu ya dari ceritanya ya, cerita menguak keampuhan Semar Mesem. Ya, Semar Mesem adalah suatu kata yang ada di Indonesia, di negara kita, dan itu dianggap sakral, punya nilai mistis dan kesaktian yang luar biasa. Ya, bahkan ada lagunya juga di situ. Katanya kalau siapa saja yang sudah kena Semar Mesem, dia akan kelepek-kelepek ataupun terpikat. Nah, saya akan bahas selengkapnya teman-teman. Mulai dari mungkin sejarahnya, sepengetahuan saya sejarahnya saya ceritakan kepada kalian, dan mungkin ilmunya, dan juga ada pegangan-pegangan tertentu yang berkaitan dengan Semar Mesem. Oke, sebelum kalian tonton, monggo silakan untuk subscribe dulu di bawah ini ya, agar kalian bisa berlangganan informasi yang menarik seperti ini dan tidak ada dimanapun begitu. Oke, monggo silakan. Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara mengenai Semar Mesem, kalau kita telaah dari asal kata perkata begitu, Semar Mesem, Semar yang sedang tersenyum. Dan Semar itu siapa? Kalau kita tarik ke belakang, Semar adalah tokoh pewayangan, ya kan? Bathara Ismaya, nama sebutannya yaitu Eyang Semar. Konon katanya ya, Eyang Semar ini adalah si penumbal tanah Jawa ataupun yang membebaskan tanah Jawa dari gangguan jin ataupun dedemit, lelembut yang ada di tanah Jawa seperti itu. Kemudian dari cerita itu, apakah benar si si Eyang Semar ini punya kemampuan, yaitu ketika dia tersenyum mampu meluluhkan atau melunturkan banyak orang? Jawabannya saya juga tidak bisa mengiyakan ataupun tidak bisa menolaknya, karena kita tidak bisa tahu apakah benar seperti itu ya dari ceritanya ya, cerita pewayangannya dulu. Kemudian kalau kita alihkan ke suatu ilmu yang namanya Semar Mesem. Nah, ini unik lagi nih, ilmu bernama Semar Mesem. Saya rasa ini nggak ada kaitannya dengan sosok pewayangan ya, Eyang Semar itu tidak ada hubungannya sama sekali. Semar Mesem itu adalah semacam apa ya, ilmu yang memang sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang ini masih ada yang mengamalkannya. Ilmu Semar Mesem itu ilmu ketika orang mempelajari ilmu itu, dia mampu memikat siapapun dengan senyumannya ya, dengan jabatan tangan dia. Nah, ilmu ini termasuk ilmu hitam pada zaman dulu ya, ada ilmu hitam termasuk karena apa? Dia termasuk ilmu pelet yang memaksakan targetnya untuk berubah, semacam kayak kena hipnotis begitu loh ya. Targetnya misalkan seorang wanita, dia mau diajak apapun, dilakukan apapun, dia mau. Tapi ilmu ini yang ilmu hitam, yang saat ini saya rasa sudah sangat tidak mungkin dipelajari orang zaman sekarang. 99,9% orang sekarang nggak bisa mempelajari ilmu Semar Mesem yang seperti ini. Oke, kemudian ilmu Semar Mesem yang asli kan saya katakan tadi adalah ilmu yang sangat-sangat hitam. Tapi ada beberapa tokoh spiritual yang merubah ilmu ini, menggabungkan, termasuk saya pribadi. Saya sudah tahu ilmu ini, bahkan saya sejak SD itu pernah lihat literatur kitabnya mbahnya kawan saya itu dibuka gini, tulisannya Sansekerta ya. Kemudian di situ pengamalan, cara tirakat, pantangan dan lain sebagainya dijelaskan semuanya di dalam kitab itu. Kitab itu terbuat dari lontar. SD nih, pas waktu SD puluhan tahun yang lalu sudah saya lihat, oh berarti benar ilmu ini dulu ada, ya kan? Nah kemudian saat ini saya sudah paham, oh berarti ilmu Semar Mesem itu mengandalkan kekuatan yang ada dalam tubuh manusia, menggetarkan melalui senyuman dan memberikan sensasi energi-energi yang mampu memikat orang lain. Nah, berarti saya oprak ilmu Semar Mesem
Bisa kok ternyata ilmu ini menerapkan ilmu hikmah, menggunakan doa-doa, wirid-wirid, dan amalan-amal tertentu, baru bisa digunakan untuk kita saat ini. Seperti itu teman-teman ilmunya Semar Mesem. Kemudian apakah itu termasuk sakti? Saya rasa ya sama-sama sakti. Wong ini ilmunya malah lebih bagus, ilmunya berasal dari Gusti Allah. Ya, tapi tidak secara langsung orang mengamalkan ilmu Semar Mesem, si pasangan ini tergila-gila, tidak seperti itu. Dia berubah itu karena ada unsur yang alamiah, bukan karena keterpaksaan gitu. Coba saya tanya kepada panjenengan, ketika si target tiba-tiba berubah, kosong, tiba-tiba jatuh cinta kepada diri Anda, kan rasanya nggak enak. Orang ini tuh jatuh cinta karena terpaksa, seolah-olah kalian sama boneka begitu loh. Nah, makanya Semar Mesem yang sekarang ini yang banyak diamalkan, ya, yang diajarkan banyak orang, itu adalah ilmu yang sudah dirubah seperti itu, ditambahkan dan lain sebagainya. Oke, itu mengenai keilmuan, ya. Tidak cukup sampai itu misteri dari Semar Mesem. Ada yang namanya ceklan, pegangan atau jimat. Jimat Semar Mesem, ya, berupa keris. Nah, berhubung harus ada wujudnya, maka saya ada contohnya di sini. Ini adalah salah satu benda-benda spiritual, ya. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tertawa sekarang melihatnya. Ya, benda-benda spiritual. Betul, ini sekarang ini banyak sekali bisa ditemukan di pasar. Ya, apalagi pasar barang antik. Satunya ini kalian bisa dapatkan dengan harga 15.000 atau 10.000 sampai 30.000 satunya, ya. Jadi apa itu? Ya, benda-benda kuningan seperti ini, aksesoris. Saya menyebutnya semacam aksesoris, souvenir begitu. Tapi benda-benda seperti ini kalau diritualkan, ya, itu bisa menghimpun energi di dalamnya. Apalagi kalau orangnya punya kemampuan ilmu Semar Mesem, diisikan ke dalam media-media seperti ini, ya, keris-keris wujud semar ini kan semar kunjung, ya. Ya, ini bisa digunakan sebagai jimat seperti itu. Jadi ada orang yang nggak mampu untuk mempelajari ilmu Semar Mesem, dikasih barang praktis seperti ini yang sudah diisi, dikasihkan, lah dia seolah-olah sudah punya energi Semar Mesem, gitu loh teman-teman, ya. Jadi orang itu adalah orang yang menempuh jalan yang pintas agar punya ilmu Semar Mesem, pakai jimat-jimat seperti ini. Apakah sama-sama memiliki kemampuan? Ya, tapi terbatas. Seperti itu, terbatas artinya apa? Tidak maksimal semaksimal orang yang mengamalkan. Ya, tapi kita tahu tidak semua orang juga bisa mengamalkan Semar Mesem seperti itu. Dan teman-teman, asal kalian tahu, ilmu Semar Mesem itu ilmu yang saya rasa akan berlaku ketika memang kalian punya niatan yang baik. Banyak kok orang yang datang ke tempat saya ingin, Ki, tolong saya Semar Mesem, Ki, untuk memikat target ini. Nah, rencananya apa? Ya, rencananya cuma dia mendekat, tergila-gila sama saya. Nah, saya nggak suka seperti orang itu begitu. Saya lebih suka adalah saya ingin mencari jodoh, Ki Bagus. Saya boleh nggak menggunakan Semar Mesem? Boleh, nggak masalah. Ketika dia sudah menggunakan Semar Mesem, ada aura yang berubah, ya, ada amalan juga kan yang saya bekalkan di situ. Jadi bukan kosong orang dilepas begitu saja, enggak. Orang itu punya amalan, ya, amalannya jelas, ada wirid, ada zikirnya. Ketika dia sudah mendekat dengan lawan jenis dan dia merasa cocok, nah insya Allah itu jodohnya dan harus nikah di situ, bukan untuk main-main. Itu yang saya suka. Jadi itu teman-teman. Oke, jadi kita tadi sudah bahas mengenai panjang lebar mengenai Semar Mesem. Saya harap menjadi wawasan baru untuk kalian. Kita bisa berdiskusi. Tolong tulis di kolom komentar pendapat kalian masing-masing. Saya harap menjadi wawasan yang baru untuk kalian semuanya. Sekian dari saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.